di sini kan ada JPU dan penyidik satu atap, jadi hasil penyidikan itu kita juga sharing dengan jaksa penuntut umum, kemudian hasil persidangan juga di-sharing dengan tim penyidik. Tentunya itu akan ditindaklanjuti oleh tim penyidik dengan melakukan klarifikasi atau pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Termasuk tadi pertanyaan berikutnya, itu sumbernya dari BT Waskita. Kita akan pastikan melakukan dua pihak, panggilan untuk pemberinya maupun ke penerimanya. Tapi apakah itu akan dilakukan di surat penyidikan yang substansel? Tentunya akan dipertimbangkan oleh penyidik. Apakah fakta-fakta ini masih ada korelasinya dengan surat perintah penyidikan yang sedang berjalan? Karena tentunya kan ini tersebar kan, ada di Sumut, ada di Sumbaksel, ada yang bagian timur juga, kalau salah Makassar, ada pengembangan juga. Jadi apakah nanti akan diperiksa di surat penyidikan yang mana itu akan dipertimbangkan oleh tim. Kemudian yang berikutnya dari APD selaku Direktur PT Agung Pradana Putra. Kemudian yang ketiga Saudara HDH selaku General Manager Divisi Regional 3 tahun 2015 sampai dengan 2019. Jadi itu inisialnya ada 3 ya, SKM, ABD, dan HDH yang pada hari ini dilakukan penahanan. Iran kembali menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Serangan ini merupakan balasan Iran setelah Amerika menyerang menara komunikasi Iran. Iran lagi-lagi melepaskan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Ali Al-Salam, Kuwait, Senin pagi. Namun serangan berhasil dicegah oleh sistem pertahanan udara Kuwait. Satu jam sebelumnya Amerika Serikat menyerang menara komunikasi di Sirik Pulau Hormozgan, Iran. Angkatan Udara Korps Garda Revolusi Iran kemudian balas menyerang menggunakan rudal ke pangkalan militer Amerika di Ali Al-Salam, Kuwait. Pangkalan militer ini merupakan lokasi awal serangan Amerika ke menara komunikasi Iran. Saling serang Amerika dan Iran terus berlangsung di tengah proses negosiasi damai. Sebelumnya drone Amerika Serikat berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iran di Pulau Qesem yang diaktifkan. Pecahan drone mengapung ditemukan warga di perairan Selat Hormuz. Lalu lintas maritim di Selat Hormuz berangsur normal. Sejumlah kapal mulai melintasi Selat Hormuz setelah Amerika Serikat mengumumkan pencabutan blokade Angkatan Laut terhadap Iran. Kapal-kapal melintasi Selat Hormuz seiring dengan dimulainya kembali lalu lintas maritim secara bertahap setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pencabutan blokade Angkatan Laut terhadap Iran. 3 kapal berlabuh di jalur perairan strategis, sementara sebuah perahu cepat melintas di dekatnya. Korps Garda Revolusi Iran mengatakan 28 kapal termasuk kapal tanker minyak dan kapal kontainer telah melintasi Selat Hormuz dalam koordinasi dengan pihak berwenang Iran. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, sehingga kapal-kapal yang terdampar akibat pembatasan tersebut dapat melanjutkan navigasi. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei, mengatakan blokade tersebut ilegal sejak awal dan menekankan Iran akan menilai keputusan tersebut berdasarkan pelaksanaannya. Bagei menyebut negosiasi dengan Amerika Serikat terus berlangsung namun belum ada kesepakatan akhir yang tercapai. Ketua Komite Militer NATO Laksamana Giuseppe Cavodragone mengatakan negara-negara anggota NATO telah memindahkan pasukan dan aset militer ke sekitar kawasan Selat Hormuz. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari langkah antisipatif jika ketegangan di Selat Hormuz meningkat.
talking with all our partner nations, and we are all headed to improve dramatically this kind of exchanges, which will be beneficial for both of us. Strait of Hormuz. Now we do have a coalition of willing, which are allies nations with partners, with like-minded nations that are getting ready, planning in case there will be the conditions to intervene there. I was in the Persian Gulf back in 1987. It is just to keep the Gulf open and to clear that from minds. It's a big issue, a good architecture, but I mean the coalition of the willing is working on that. NATO directly doesn't have a role right now, but NATO nation, they do have it. So I'm expecting, they are also relocating forces close to the area. So whenever the condition will be met, I think that they will be able to do their. Ribuan warga Iran berkumpul memperingati 90 hari perang dengan Amerika Serikat Israel. Di momen tersebut, militer Iran juga memamerkan kapal perang barunya yang bisa membawa 2 rudal jelajah jarak jauh. Ribuan orang berkumpul saat Iran memperingati 90 hari perang dengan AS dan Israel. Para demonstran berkumpul di lapangan Revolusi meneriakkan slogan sambil mengibarkan bendera Iran dan Hizbullah. Anggota IRGC juga memperlihatkan kapal perang cepat 27 Rajab untuk pertama kalinya. Media lokal melaporkan bahwa kapal terbaru tersebut dilengkapi untuk membawa 2 rudal jelajah jarak jauh dengan jangkauan serang sekitar 700 km dan mampu menghadapi gelombang setinggi 3 meter. اما ما امروز 90 روز رو ازش عبور کردیم. هم رژیم سیاسی ایران مقتدرتر، هم مردم ایران منسجمتر. تحلیل‌هایی که اونها رو به یک جنگ خانمانسوز کشوند. اما الان بعد از 90 روز در اون مستأصل شدن و فرو موندن. من گفتم مذاکره با آمریکا اشتباهه و نباید این کار انجام بشه. ما باید انتقام خون رهبر شهیدمون رو از آمریکا بگیریم با بستن تنگه هرمز، با اخراجشون از منطقه. Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada 28 Februari. Pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dan sejak saat itu Iran menanggapi dengan serangan balasan terhadap Israel dan beberapa negara yang mendukung Amerika Serikat. Di tengah upaya damai, muncul isu Presiden Iran Masoud Pezeshkian mundur dari jabatan. Isu ini muncul karena menduga adanya perbedaan pandangan dengan Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian diisukan mengundurkan diri dari jabatannya. Spekulasi pengunduran diri Pezeshkian mencuat setelah sejumlah media asing melaporkan adanya surat yang dikirim ke pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Isu perpecahan Pezeshkian dengan Garda Revolusi Iran juga menguat karena perbedaan pandangan terkait negosiasi damai. Namun akhirnya Pezeshkian muncul dan membantah isu pengunduran dirinya. Pezeshkian menyebut isu pengunduran dirinya sangat tidak berdasar dan ia akan terus bekerja untuk Iran. آماده‌ایم برای هر گونه سختی، آماده‌ایم جانمون رو، زندگیمون رو در راه این انقلاب و مردم کشورمون فدا کنیم، ولی به هر حال این چیزیه که باید همه ماها با همدیگه کمک بکنیم و این راه رو بریم. اینو باید هم خودمون رو آماده کنیم، هم مردم عزیز ما باید نسبت به این قضیه آگاه باشن و کمک بکنن و این چیزیه که هم از صدا و سیما من انتظار دارم در حقیقت در بحث‌ها و تحلیل‌هایی که می‌کنن. یا تحلیلی هم از وضعیت داخل داشته باشیم که ما در چه وضعیتی هستیم و مردم چگونه باید با ما همراهی کنند. Pemerintah Iran menyebut berita palsu sengaja dihembuskan untuk menciptakan kericuhan dan perpecahan yang bisa menyebabkan kekalahan pada Iran di tengah konflik yang masih memanas.